Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Mauludina dari kelas 11-7. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu revolusi Cina dan pemikiran yang melatar belakangi revolusi Cina. Yang pertama, ada apa itu revolusi Cina? Revolusi Cina adalah sebuah gerakan besar-besaran yang bertujuan untuk menggulingkan dinasti terakhir di Tiongkok, yaitu dinasti Qing. Revolusi ini terjadi pada tahun 1911 dan menandai berakhirnya ribuan tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok. Yang kedua, ada pemikiran yang melatar belakangi revolusi Cina. Yang pertama, ada dominasi Inggris. Dominasi Inggris di Tiongkok pada masa revolusi Cina dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20 terkait erat dengan pengaruh imperialisme dan kolonialisme yang diterapkan oleh kekuatan barat, termasuk Inggris di Tiongkok. Yang kedua ada modernisasi Cina. Modernisasi Cina selama revolusi Cina sekitar tahun 1949 dan seterusnya merupakan suatu proses transformasi besar yang melibatkan pengerubahan sosial seperti politik, ekonomi, dan budaya di negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Paujiah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran yang melatar belakangi revolusi Cina. Yang ketiga ada invasi Jepang. Invasi Jepang ke Cina merujuk pada serangkaian agresi militer yang dilakukan oleh Kekaisaran Jepang terhadap Cina pada awal abad ke-20 yang memuncak dalam Perang Cina dan Jepang kedua 1937 sampai 1945. Yang keempat, ada perkembangan paham-paham baru. Revolusi Cina khususnya yang terjadi pada tahun 1949 merupakan titik balik besar dalam sejarah Tiongkok. Revolusi ini tidak hanya menandai berakhirnya masa pemerintahan dinasti dan kekuasaan asing, tetapi juga menjadi ajang lahirnya ideologi dan pemikiran baru yang radikal. Selanjutnya ada proses revolusi Cina. 11 Oktober 1911, revolusi Tiongkok dimulai dengan adanya pemberontakan Wuchang yang dilakukan oleh generasi-generasi. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Marsha Nurul Mauludiah dari kelas 11-7. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mira. Di slide yang akan saya jelaskan, ada tokoh yang pertama, yaitu Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen merupakan bapak bangsa Tiongkok yang merumuskan 3 prinsip rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Pada 1 Januari tahun 1992, Dr. Sun Yat-sen diangkat menjadi Presiden Republik Tiongkok. Republik Tiongkok dianggap mulai berdiri pada tanggal tersebut. Tapi wilayahnya cuma di Tiongkok bagian selatan aja ya guys, karena di Tiongkok bagian utara masih dikuasai oleh dinasti Qing. Di slide selanjutnya ada tokoh yang kedua, yaitu Kaisar Puyi. Kaisar Puyi merupakan jenderal yang awalnya mendukung revolusi, namun kemudian berusaha membalikkan monarki. Akhirnya pada 12 Februari tahun 1912, revolusi Tiongkok pun usai setelah kaisar terakhir dinasti Qing, yaitu Kaisar Puyi, mengundurkan diri sebagai kaisar Tiongkok. Selanjutnya, Yuan Shikai ditunjuk sebagai pemimpin baru Tiongkok Utara. Kira-kira Dr. Sun Yat-sen gimana ya? Jadi guys, beliau mengundurkan diri sebagai presiden, soalnya Yuan Shikai hanya ingin memerintah dan menyatukan Tiongkok bagian selatan dan Tiongkok bagian utara jika dia yang menjadi presiden. Nah, setelah Yuan Shikai wafat pada tahun 1916, Tiongkok kembali dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Jadi segitu aja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal dari kelas 11-7.
Saya akan menjelaskan tentang proses revolusi Cina. Pada tahun 1929 sampai 1949, di Tiongkok terjadi perebutan kekuasaan antara Partai Kuomintang yang didirikan oleh Sun Yat-sen yang berpaham nasional dengan Partai Kuomintang yang berpaham komunis. Proses revolusi Cina 1929 sampai 1949, Mao Zedong berhasil memenangkan perlawanan sehingga pada tahun 1949 ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis, sedangkan Chiang Kai-shek membangun negara Taiwan. Pengaruh revolusi Cina pada masa ini, transformasi sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi setelah revolusi Cina mengadopsi sistem komunis dan melakukan kolektivisasi pertanian serta industri besar-besaran. Urbanisasi. Cina kini menjadi salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tercepat di dunia, dengan banyak penduduk yang sebelumnya hidup di pedesaan berpindah ke kota-kota besar untuk bekerja di industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rufi Panurjayani, akan menerangkan pengaruh revolusi Cina pada masa kini. 2. Kebijakan politik dan pemerintah. A. Partai Komunis Cina (PKC). Setelah revolusi Cina mengadopsi sistem komunis dan mengenai kolektif pertanian serta industri besar-besaran. B. Urbanisasi. Cina kini menjadi salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tercepat di dunia, dengan banyak penduduk yang sebelumnya hidup di pedesaan berpindah ke perkota-kotaan besar untuk bekerja di industri. Pengaruh revolusi Cina pada masa kini. 3. Pengaruh pada identitas nasional dan budaya. Revolusi Cina menumpuk rasa kebanggaan nasional dan identitas yang berfokus pada nilai-nilai nasionalisme dan kolektivisme. Meskipun mengalami perubahan besar dan kebijakan ekonomi dan sosial, Cina terus-menerus menentukan pentingnya persatuan nasional dan stabilitas yang dihasilkan oleh revolusi. Ini juga terlihat dalam kebijakan China Dream yang dipromosikan oleh Presiden Xi Jinping yang menekankan pentingnya kebangkitan Cina.